Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Salam Patunggilan. Mari kita bersama-sama membangun persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing berucap yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, di pagi hari ini ketika kita mengawali hari dan kegiatan kita pada saat ini, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 417. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja, serahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, ketika kami bangun pada pagi hari ini, udara sejuk yang menyapa kami, kicauan burung yang indah yang kami dengar ketika kami memulai hari kami, keadaan yang begitu asri yang boleh kami terima pada hari ini, dan juga kekuatan yang boleh kami rasakan ketika kami bangun pada pagi hari ini. Sungguh kami menyadari bahwa keberadaan kami, segala sesuatu yang kami terima dan kami rasakan adalah berkat pemberian Tuhan yang begitu indah. Kami sungguh bersyukur atas kekuatan segala sesuatu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang memelihara dan juga menjaga kehidupan kami. Pada pagi hari ini, di dalam persekutuan doa yang kami bangun, kami juga hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kami, aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Sungguh Tuhan, sabda firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami untuk menapaki hari-hari kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Untuk itu kami mohonkan pimpinan Roh-Mu yang kudus, mampukan setiap kami untuk memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Demikianlah yang menjadi permohonan kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk merenungkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab yang ke-6. Kita akan bersama-sama membaca ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-44 yang demikian dinyatakan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, lebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang yang bernama Pak Tribu. Beliau adalah penatua di salah satu jemaat A yang berada di pesisir pantai selatan. Pak Tribu juga adalah seorang yang memiliki banyak tambak, atau bisa dikatakan juga juragan tambak. Bapak Ibu, sebagai penatua jemaat, Pak Tribu memiliki semangat untuk mendampingi warga kelompoknya di tengah-tengah keadaan yang berat yang saat ini kita alami, ketika pandemi membuat pekerjaan menjadi susah. Dan kemudian hal itu juga berimbas pada keadaan ekonomi warga. Pak Tribu memiliki semangat untuk mendampingi warga kelompoknya. Semangat itu diwujud nyatakan Bapak Ibu melalui pengajaran-pengajaran yang disiapkan oleh Pak Tribu, yang mengajak warga kelompok untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan senantiasa memberikan kecukupan umatnya. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan umatnya bagaimanapun keadaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, klaim-klaim optimisme kehidupan berkelimpahan di dalam Tuhan yang diutarakan Pak Tribu di dalam pengajarannya tentu sangat membantu warga jemaat untuk kembali menjernihkan pikiran dan kemudian mengingat bahwa kehidupannya di dalam dunia ini adalah kehidupan yang senantiasa dipelihara Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu pengajaran Pak Tribu sangat membantu warga kelompoknya untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan apapun keadaannya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, fakta yang menarik adalah bahwa ternyata Pak
Drimbo adalah salah seorang yang terkenal enggan untuk ikut ngerigenke program-program bantuan yang ada di kelompoknya. Beberapa teman majelis yang lain juga bertanya-tanya, mengapa Pak Drimbo cukup enggan untuk ikut cawe-cawe dan juga membantu menata program bantuan yang ada di kelompoknya. Tentu di dalam hati Pak Drimbo banyak sekali alasan yang mendasari. Pak Drimbo seringkali mengatakan bahwa dia tidak mau memandang orang lain sebagai orang yang lemah, selalu harus dibantu. Pak Drimbo juga pernah mengatakan kepada teman anggota majelis yang lain yang berada di kelompoknya bahwa program bantuan yang diadakan tidak ada PKT-nya, sehingga peruntukan dananya juga tidak ada. Dan juga banyak hal yang lain yang kemudian membuat Pak Drimbo enggan untuk ikut ambil bagian dalam program-program bantuan yang dicanangkan oleh majelis di kelompok untuk membantu warga kelompok yang membutuhkan. Sampai pada suatu ketika Bapak Ibu, di tengah-tengah perbincangan antara Pak Drimbo dengan teman anggota majelis yang lain, karena Pak Drimbo seringkali berkilah untuk ikut ambil bagian di dalam program bantuan yang diberikan kepada anggota warganya, teman anggota majelis ini kemudian menimpali, walah Pak, piye wargane awake dhewe kuwi iso ngrasake berkah Gusti. Coba jenengan bayangke, piye nak umpama para murid kuwi tenanan ora gelem cawe-cawe ngerigenke babakan makan malam yang harus disantap oleh 5.000 orang. Mesti Gusti Yesus ya ora bakal ngucap syukur tumraping roti 5 karo iwak 2 kuwi mau. Nek wis kaya ngono ya wis jelas wong sing akeh kaya ngono ya ora bakal kopek. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan teman anggota majelis tersebut kemudian menyentak hati Pak Drimbo. Pak Drimbo kemudian mengingat bahwa berkat yang dialami oleh umat itu juga harus dimulai dengan aksi nyata oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Bapak Ibu dan saudara, panjenengan dan saya diutus ke dalam dunia tidak untuk menghindari permasalahan yang ada di dunia. Sesuai dengan apa yang telah kita baca, panjenengan dan saya diutus, Tuhan menginginkan bahwa kita meresponi apa yang menjadi permasalahan di dunia ini. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita bersama-sama menginisiasi segala program, segala kegiatan, segala respon yang baik bagi warga Pasamuan yang saat ini membutuhkan. Selamat menjadi jalan berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa dan syafaat. Tuhan, mampukanlah kami untuk meresponi segala permasalahan yang ada di dunia ini, keadaan berat yang dialami oleh seluruh warga Pasamuan. Mampukanlah setiap kami untuk senantiasa
berusaha menjadi jalan berkat Tuhan yang dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami. Mampukan kami untuk saling merawat, mampukan kami untuk saling menghidupi, mampukan kami untuk saling memperhatikan dan saling menolong. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, terlebih saudara-saudara kami yang harus terjangkit COVID-19, yang harus beristirahat, isolasi mandiri di rumah, maupun juga di tempat-tempat yang telah disediakan. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai kehidupannya, menyatakan kekuatan dan pemulihan di dalam kehidupannya. Keluarga yang merawat, keluarga yang mendukung di dalam pengobatan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kelemahan tubuh apapun yang dialami. Kami percaya bahwa Engkau mengetahui. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan berkat kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati di usia senja, Tuhan menjagai. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen yang berada di Pasamuan, Madiun ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, ketahanan ekonomi kami, kiranya Tuhan memberkati. Kesehatan keluarga kami, kiranya Tuhan sendiri juga memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di dalam usaha menanggulangi pandemi COVID. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Patunggilan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Madiun, Bapak Pendeta bersama dengan seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini, menjadi gembala-gembala bagi domba-domba Tuhan yang ada di Madiun ini. Tuhan, kami akan memulai hari kami yang menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengupayakan kehidupan kita sebagai saluran berkat dari Tuhan bagi sesama, sehingga keberadaan kita dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang lain. Melalui aksi nyata, melalui segala program yang kita canangkan dan yang akan kita lakukan, kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita menyatukan hati, mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa bersamai kita semua, memampukan kita semua untuk menjadi jalan berkat bagi sesama, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan dan Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.